Apa itu korupsi? Berikut pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Lantas, mengapa korupsi bisa terjadi? Korupsi terjadi diakibatkan dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sifatnya rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia, salah satunya akibat moral manusia yang kurang kuat. Dan faktor eksternal penyebabnya dari bidang hukum, ekonomi, dan sosial. Terdapat 9 nilai dasar anti korupsi, yaitu keberanian, kejujuran, kemandirian, tanggung jawab, kerja keras, keadilan, kedisiplinan, kesederhanaan, dan kepedulian. Berikut bentuk-bentuk dan contoh korupsi yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan atau tindakan yang melanggar kepentingan umum, termasuk tindakan korupsi, karena merugikan keuangan negara. Sebagai contoh, pemberian mobil dinas untuk kepentingan negara justru digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Selanjutnya, suap-menyuap. Suap biasanya terjadi sebagai upaya untuk memuluskan kebutuhan si penyuap dengan memberi sejumlah uang. Contoh kasus suap yang hampir sering kita temui di jalan adalah para pelanggar lalu lintas yang memberi sejumlah uang kepada polisi agar lolos dari hukuman. Yang ketiga yaitu penggelapan dalam jabatan, seperti melakukan tindakan penggelapan uang atau dokumen berharga untuk kepentingan pribadi. Contohnya menggunakan kwitansi kosong agar nominal di dalamnya dapat direkayasa oleh si pelaku. Keempat, pemerasan. Pemerasan merupakan perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya, pungutan liar atau pungli yang dikenakan aparat kepada masyarakat sebagai tarif pengurusan dokumen tertentu. Kelima, perbuatan curang. Segala bentuk kecurangan merupakan tindakan korupsi. Sebagai contoh, pemborong proyek bangunan yang melibatkan kecurangan pihak kontraktor, tukang, maupun toko bahan bangunan. Keenam yaitu benturan kepentingan dalam pengadaan. Maksudnya adalah seorang pejabat yang dihadapkan pada peluang untuk menguntungkan dirinya sendiri, keluarga, atau kronik-kroniknya. Misalnya, mengikut sertakan kerabat atau keluarga dalam tender dengan maksud untuk mengambil keuntungan. Yang paling sering terjadi adalah gratifikasi. Banyak yang tidak sadar bahwa secara tidak langsung telah melakukan gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah dalam bentuk apapun, dengan harapan adanya timbal balik dari si penerima hadiah. Hadiah yang sering diberikan bisa berbentuk tiket perjalanan gratis, paket liburan, parsel hari raya, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan saya mengenai anti korupsi dan contoh-contoh anti korupsi. Semoga kita menjadi ASN yang jauh dari perbuatan korupsi.